Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran dalam setiap langkah hidup. Amin. Nah, di pertemuan kali ini, kita akan membahas sesuatu yang mungkin selama ini sering kalian rasakan, tapi nggak kalian sadari. Pernah nggak kalian merasa punya firasat yang kuat tentang sesuatu? Atau tiba-tiba mendapat mimpi yang penuh makna? Bahkan mungkin kalian merasa ada sesuatu yang selalu melindungi kalian di saat-saat sulit. Kalau iya, coba tenangkan diri sejenak, karena bisa jadi itu bukan sekadar kebetulan. Ada hal-hal di balik kehidupan kita yang gak selalu bisa dilihat dengan mata, tapi bisa dirasakan oleh hati. Dan kali ini, kita akan membahas lebih dalam tentang energi spiritual yang mungkin diwariskan oleh leluhur kita. Sebuah warisan yang tak terlihat, tapi punya pengaruh luar biasa dalam hidup kita. Jadi, sebelum kita mulai pembahasan ini satu persatu, aku ingin ajak kalian untuk bersiap-siap. Buat diri kalian nyaman dulu. Ambil kopi, teh, atau mungkin cemilan favorit kalian. Santai saja, karena obrolan kita ini bukan cuma tentang pengetahuan, tapi juga tentang menggali apa yang mungkin tersembunyi di dalam diri kita sendiri. Mari kita nikmati perjalanan ini bersama-sama. Siapkan hati, pikiran, dan telinga kalian, karena mungkin saja pembahasan kali ini akan membuka sesuatu yang baru untuk kalian. Yuk, kita mulai. Pernah nggak kalian ngerasa ada sesuatu yang beda dalam hidup kalian? Kadang seperti diberi jalan, kadang seperti ada perlindungan yang gak bisa dijelaskan. Kalimat itu bukan cuma basa-basi, loh. Coba kalian renungkan sejenak. Dalam hidup ini, pasti pernah ada momen di mana kalian merasa kok semuanya tiba-tiba berjalan lancar? Atau sebaliknya, ada sesuatu yang mencegah kalian melakukan sesuatu. Entah itu perasaan gak enak, intuisi, atau firasat, dan ternyata keputusan itu menyelamatkan kalian dari masalah besar. Nah, hal-hal seperti ini seringkali bukan kebetulan semata. Bisa jadi, ada sesuatu di balik itu semua. Hari ini, kita akan ngobrolin sesuatu yang mungkin sering terlewat atau malah nggak pernah kita pikirkan, energi spiritual dari leluhur. Iya, leluhur. Jangan langsung bayangin yang seram-seram ya. Kita nggak ngomongin hal mistis di sini. Tapi lebih ke warisan energi, sesuatu yang nggak kasat mata, yang seringkali hadir tanpa kita sadari. Karena, jujur aja, di zaman sekarang, kita sering banget sibuk dengan rutinitas, teknologi, dan dunia luar, sampai lupa menyentuh sisi batin kita sendiri. Padahal, ada banyak hal yang sebenarnya bisa kita pelajari dari hubungan kita dengan leluhur. Leluhur itu siapa, sih? Sebelum kita bahas lebih jauh, yuk kita sepakati dulu. Siapa yang kita maksud dengan leluhur? Mereka adalah orang-orang di atas kita, kakek, nenek, buyut, bahkan sampai nenek moyang yang mungkin kita nggak tahu namanya. Mereka adalah bagian dari rantai kehidupan yang membuat kita bisa ada di dunia ini. Mereka hidup jauh sebelum kita, menghadapi perjuangan mereka sendiri, dan di sanalah mereka mungkin meninggalkan energi, hikmah, atau pesan yang sampai hari ini terus mengalir kepada keturunan mereka, yaitu kita. Nah, mungkin kalian bertanya, kenapa warisan leluhur ini penting? Karena sejatinya, hidup kita sekarang ini bukan berdiri sendiri. Kita adalah gabungan dari perjalanan panjang keluarga kita, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Energi yang mereka miliki dulu, kalau nggak kita sadari, bisa aja memengaruhi kehidupan kita sekarang. Positif atau negatifnya, tergantung gimana kita menyikapi. Kenapa kita sering luput? Gini, di zaman sekarang, kita tuh hidup di era yang serba cepat. Semua serba instan, makanan, informasi, bahkan hubungan. Kita lebih sering fokus ke layar ponsel daripada ke dalam diri sendiri. Nah, ini bikin kita jauh dari kesadaran akan hal-hal spiritual, apalagi energi leluhur. Padahal, tanda-tanda mereka hadir tuh ada di sekitar kita. Tapi, karena kita terlalu sibuk, kita jadi nggak peka. Akhirnya, banyak yang menganggap kejadian-kejadian itu cuma kebetulan. Atau lebih parah lagi, ada yang takut dan menganggapnya sesuatu yang negatif. Padahal, kalau kita mau belajar sedikit aja membuka hati dan pikiran, kita bakal sadar kalau semua itu punya makna. Membangun kesadaran, energi spiritual itu nyata. Sebelum kita masuk ke tanda-tanda yang lebih spesifik, coba deh tanyakan ke diri kalian sendiri. Pernah nggak kalian merasa seperti punya insting atau firasat yang kuat? Pernah nggak kalian mimpi tentang sesuatu yang terasa begitu nyata, bahkan seperti sebuah pesan? Atau, pernah nggak kalian merasa punya ketertarikan yang besar ke hal-hal tertentu, kayak meditasi, spiritualitas, atau tradisi leluhur?
Kalau jawabannya iya untuk salah satu pertanyaan itu, bisa jadi itu adalah tanda bahwa kalian sedang disentuh oleh energi spiritual yang diwariskan leluhur. Kita sering berpikir bahwa hidup ini cuma soal apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan secara fisik. Padahal, hidup ini jauh lebih dalam dari itu. Ada energi, ada getaran, ada pesan-pesan halus yang mengalir di sekitar kita. Salah satunya adalah energi dari leluhur. Energi ini bukan cuma tentang hal mistis, ya. Lebih dari itu, energi ini bisa menjadi panduan, pelindung, bahkan kekuatan yang membantu kita menjalani kehidupan sehari-hari. Jangan anggap remeh peran leluhur. Di banyak budaya di dunia, leluhur itu sangat dihormati. Di Jepang ada tradisi Obon, di mana mereka percaya bahwa roh leluhur kembali untuk mengunjungi keluarganya. Di Afrika, banyak suku percaya bahwa leluhur adalah penjaga yang melindungi mereka. Bahkan di Indonesia sendiri, tradisi menghormati leluhur itu kuat banget, meskipun mungkin sekarang mulai terlupakan. Ini menunjukkan bahwa leluhur bukan cuma masa lalu. Mereka adalah bagian dari hidup kita sekarang. Energi mereka terus mengalir, entah dalam bentuk intuisi, mimpi, atau bahkan kecenderungan tertentu dalam diri kita. Tapi, gimana kita tahu kalau energi itu benar-benar ada? Apa saja tanda-tandanya? Pancing rasa penasaran. Sebelum kita lanjut ke 7 tanda utama di bagian berikutnya, coba deh pikirkan lagi pengalaman kalian sendiri. Apakah kalian pernah merasa seperti diberi jalan ketika menghadapi masalah besar? Atau tiba-tiba ada ide brilian yang muncul di saat kalian paling butuh solusi? Atau, pernah nggak kalian merasa seperti ada sesuatu yang nggak kelihatan melindungi kalian? Kalau pernah, jangan buru-buru menganggap itu cuma kebetulan. Karena, seperti yang kita bahas tadi, hidup ini lebih dari sekadar apa yang bisa kita lihat dan sentuh. Energi leluhur itu nyata, dan tugas kita adalah menyadari keberadaannya. Karena dengan menyadari, kita bisa lebih peka, lebih menghargai, dan tentunya lebih bijak dalam menggunakan energi tersebut untuk kebaikan diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Ajak penonton untuk berinteraksi. Nah, sebelum kita masuk ke tanda-tandanya, aku mau tanya nih, apa pengalaman paling aneh atau unik yang pernah kalian alami, yang menurut kalian gak bisa dijelaskan dengan logika? Coba tulis di kolom komentar, ya. Aku pengen banget tahu cerita kalian. Dan jangan lupa, kalau kalian suka tema-tema seperti ini, klik tombol like, share ke teman atau keluarga yang mungkin butuh pencerahan, dan pastinya subscribe Ilmu Langit. Karena di channel ini, kita nggak cuma ngobrol soal kehidupan, tapi juga belajar memahami sisi spiritual yang sering terabaikan. Oke, setelah ini, kita akan bahas 7 tanda yang menunjukkan bahwa leluhur kalian mungkin sedang mewariskan energi spiritual kepada kalian. Jadi, jangan kemana-mana, tetap di sini, dan siapkan hati serta pikiran kalian untuk menerima ilmu baru. Hidup ini adalah perjalanan, dan setiap langkah kita dipengaruhi oleh jejak-jejak yang ditinggalkan para leluhur. Tugas kita bukan hanya berjalan, tapi juga memahami jalan itu. Karena dengan memahami, kita bisa melangkah dengan lebih mantap. Baiklah, teman-teman ilmu langit. Setelah kita ngobrol di bagian pembukaan tentang pentingnya menyadari energi spiritual dari leluhur, sekarang saatnya kita masuk ke inti pembahasan, 7 tanda leluhur mewariskan energi spiritual. Kalau kalian sudah sampai di bagian ini, artinya kalian serius ingin menggali lebih dalam. Dan itu langkah yang bagus. Karena semakin kalian sadar, semakin besar kemungkinan kalian bisa memanfaatkan energi spiritual ini untuk kehidupan kalian. Yuk, kita mulai dari tanda pertama. 1. Perasaan intuisi yang kuat. Kalian pernah nggak tiba-tiba merasa ada sesuatu yang nggak beres tanpa alasan yang jelas? Misalnya, kalian lagi mau pergi ke suatu tempat, tapi hati kalian berat banget. Lalu, karena mendengarkan firasat itu, kalian batal pergi, dan ternyata di tempat itu terjadi sesuatu yang buruk. Atau sebaliknya, kalian merasa terdorong untuk melakukan sesuatu yang awalnya terasa nggak masuk akal, tapi akhirnya membawa keberuntungan. Nah, ini adalah salah satu tanda paling umum dari warisan energi spiritual leluhur, intuisi yang kuat. Intuisi ini seperti bisikan halus dari jiwa. Sebagian orang percaya bahwa intuisi bisa berasal dari pengalaman hidup leluhur yang diwariskan melalui energi atau bahkan DNA kita. Mereka, yang telah melalui berbagai pengalaman hidup, mungkin meninggalkan bekas energi yang membantu kita membuat keputusan di saat-saat penting. Apa yang harus kalian lakukan kalau merasakan intuisi ini? Jangan abaikan. Intuisi itu seperti radar spiritual yang membimbing kita. Cobalah untuk lebih peka dan mendengarkan hati kecil kalian. Kadang, suara hati lebih tahu apa yang terbaik dibandingkan logika kita.
dua mimpi yang berulang dan syarat simbol. Pernah nggak kalian bermimpi tentang hal yang sama berulang kali? Atau mimpi yang terasa sangat nyata, sampai-sampai kalian merasa itu lebih dari sekadar bunga tidur? Bisa jadi, itu adalah salah satu cara leluhur menyampaikan pesan. Leluhur kita, terutama yang sudah berada di alam spiritual, sering menggunakan mimpi sebagai media komunikasi. Kenapa? Karena saat tidur, pikiran kita lebih tenang dan lebih terbuka untuk menerima pesan-pesan dari alam spiritual. Misalnya, kalian bermimpi bertemu dengan sosok tua yang kalian gak kenal, tapi terasa sangat akrab. Atau kalian melihat simbol-simbol tertentu, seperti pohon besar, air, atau benda-benda tradisional. Jangan langsung abaikan mimpi seperti ini. Cobalah untuk merenungkan artinya. Kalian bisa mencatat mimpi-mimpi tersebut di jurnal, dan perlahan mencari pola atau pesan di baliknya. Biasanya, mimpi ini akan terasa seperti sebuah panggilan atau petunjuk. Dan kalau kalian sudah peka, kalian bisa memahami apa yang ingin disampaikan leluhur kalian. 3. Daya tarik terhadap hal-hal spiritual atau tradisional. Kalian pernah nggak tiba-tiba merasa penasaran banget sama hal-hal yang berbau spiritual atau tradisional? Misalnya, kalian tiba-tiba ingin belajar meditasi, yoga, atau membaca buku tentang kebijaksanaan kuno. Atau, kalian merasa tertarik dengan budaya nenek moyang kalian, seperti tradisi, upacara adat, atau benda-benda peninggalan leluhur. Ini bukan kebetulan, loh. Banyak orang yang percaya bahwa ketertarikan ini muncul karena ada energi leluhur yang sedang membimbing kalian. Mereka mungkin ingin kalian terhubung kembali dengan akar kalian, untuk menemukan keseimbangan atau bahkan misi hidup kalian. Kalau kalian merasa seperti ini, jangan ragu untuk mengeksplorasi lebih jauh. Belajar meditasi, mengenal tradisi leluhur, atau bahkan hanya mendalami sejarah keluarga kalian bisa membuka pintu menuju pemahaman spiritual yang lebih dalam. 4. Kekuatan penyembuhan alami. Pernahkah kalian merasa bahwa kalian punya kemampuan untuk menenangkan atau menyembuhkan orang lain, bahkan tanpa sengaja? Misalnya, ketika ada teman atau anggota keluarga yang sedih, kehadiran kalian saja sudah membuat mereka merasa lebih baik. Atau, kalian merasa punya sentuhan khusus yang bisa membawa kedamaian. Ini adalah tanda lain dari energi spiritual leluhur. Beberapa orang mewarisi kemampuan penyembuhan dari garis leluhur mereka. Kemampuan ini bisa berupa penyembuhan secara emosional, seperti memberikan rasa nyaman kepada orang lain, atau bahkan penyembuhan fisik melalui sentuhan atau doa. Kalau kalian merasa memiliki kekuatan ini, jangan abaikan. Kembangkan dengan cara yang baik. Misalnya, belajar lebih banyak tentang energi penyembuhan, seperti Reiki, terapi holistik, atau bahkan sekadar mendengarkan orang lain dengan hati yang tulus. 5. Perlindungan yang tak terlihat. Ada banyak cerita tentang orang-orang yang selamat dari situasi berbahaya tanpa alasan yang jelas. Misalnya, seseorang tiba-tiba merasa harus mengambil jalan lain, dan ternyata jalan yang biasanya mereka lalui mengalami kecelakaan besar. Atau, seseorang yang nyaris celaka tapi seolah ada kekuatan tak terlihat yang melindungi mereka. Ini adalah salah satu tanda paling nyata bahwa leluhur kalian menjaga kalian. Perlindungan ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari firasat, kejadian kebetulan, atau bahkan sosok bayangan dalam mimpi yang mengarahkan kalian. Kalau kalian pernah mengalami hal seperti ini, bersyukurlah. Perlindungan ini adalah bentuk cinta dari leluhur yang ingin kalian tetap aman dan terus menjalani takdir kalian. 6. Koneksi yang kuat dengan alam. Kalian merasa sangat nyaman saat berada di alam? Misalnya, kalian merasa damai saat mendengar suara air, melihat pohon-pohon besar, atau merasakan angin di wajah kalian? Ini adalah tanda lain dari energi spiritual leluhur. Banyak leluhur kita yang hidup sangat dekat dengan alam. Mereka menggantungkan hidup mereka pada keseimbangan ekosistem, dan seringkali menggunakan alam sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan Yang Maha Kuasa. Energi ini seringkali diwariskan kepada kita, membuat kita merasa panggilan untuk kembali ke alam saat kita merasa tertekan atau kehilangan arah. Kalau kalian merasa seperti ini, luangkan waktu untuk berhubungan lebih dekat dengan alam. Alam punya cara unik untuk membantu kita menyelaraskan energi kita dengan energi leluhur. 7. Kemampuan mengakses kebijaksanaan mendalam. Pernahkah kalian merasa tahu sesuatu tanpa pernah belajar tentang itu sebelumnya? Atau tiba-tiba mendapatkan jawaban untuk masalah kalian tanpa tahu dari mana ide itu berasal? Ini adalah tanda lain dari energi spiritual leluhur. Beberapa leluhur meninggalkan jejak kebijaksanaan yang bisa kita akses di saat-saat tertentu. Kebijaksanaan ini bisa muncul dalam bentuk ide, solusi, atau bahkan kata-kata bijak yang tiba-tiba terlintas di pikiran kita. Untuk mengasah kemampuan ini,
kalian bisa mulai dengan meditasi atau merenung dalam keheningan. Semakin tenang pikiran kalian, semakin mudah kalian mengakses kebijaksanaan ini. Bagaimana mengelola energi ini? Setelah mengetahui 7 tanda ini, mungkin kalian mulai merasa bahwa kalian pernah atau sedang mengalami salah satunya. Jadi, apa yang harus kalian lakukan selanjutnya? Yang pertama adalah bersyukur. Energi spiritual ini adalah hadiah yang luar biasa dari leluhur kalian. Jangan anggap remeh. Hargai warisan ini dengan cara menggunakannya untuk kebaikan. Yang kedua, belajar mendengarkan diri sendiri. Energi leluhur seringkali hadir dalam bentuk yang halus, seperti intuisi, mimpi, atau perasaan tertentu. Jadi, semakin kalian mendengarkan diri sendiri, semakin kalian bisa memahami pesan-pesan mereka. Dan yang terakhir, jaga hubungan dengan leluhur kalian. Ini bisa dilakukan dengan cara sederhana, seperti mendoakan mereka, mengenang kebaikan mereka, atau melestarikan tradisi yang mereka tinggalkan. Dari 7 tanda tadi, mana yang paling kalian rasakan? Atau mungkin ada pengalaman unik yang gak disebut di sini, tapi kalian yakin itu adalah energi dari leluhur kalian? Tulis di kolom komentar, ya. Aku pengen banget tahu cerita kalian. Dan jangan lupa, kalau kalian merasa video ini bermanfaat, share ke teman atau keluarga yang mungkin juga butuh pencerahan. Dan tentunya, subscribe Ilmu Langit, karena di sini kita belajar bareng untuk memahami hidup dari sudut pandang spiritual yang sering terlupakan. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Ingat, energi spiritual adalah anugerah, tapi juga amanah. Gunakan dengan bijak, ya. Kita sudah membahas 7 tanda leluhur mewariskan energi spiritual. Dari intuisi yang kuat, mimpi yang syarat simbol, hingga perlindungan tak terlihat, semua itu bukan sekadar kebetulan. Itu adalah pesan halus yang menghubungkan kita dengan leluhur, dengan masa lalu kita, dan dengan energi yang lebih besar daripada diri kita sendiri. Tapi, sekarang pertanyaannya adalah, setelah tahu semua tanda ini, lalu apa yang harus kita lakukan? Karena, seperti yang sudah aku sebutkan sebelumnya, energi spiritual ini bukan hanya hadiah. Ia adalah amanah. Dan tugas kita adalah menyadarinya, menghormatinya, dan menggunakannya untuk kebaikan diri sendiri dan orang lain. Di bagian ini, kita akan bahas bagaimana cara mengelola, menjaga, dan memanfaatkan energi spiritual leluhur. Yuk, kita mulai. 1. Sadari dan syukuri energi ini. Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah bersyukur. Kalian tahu, gak semua orang punya kesadaran untuk memahami energi spiritual leluhur. Banyak yang merasa hidup ini cuma soal rutinitas, kerja, makan, tidur, lalu ulangi. Mereka tidak sadar bahwa ada belapisan, belain dari kehidupan ini yang jauh lebih dalam. Kalau kalian sudah sampai di titik di mana kalian mulai merasakan tanda-tanda ini, artinya kalian sudah diberi kesempatan luar biasa untuk terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kalian sendiri. Jangan anggap remeh. Bersyukurlah atas kesadaran ini. Cara bersyukur bisa sederhana. Misalnya, luangkan waktu untuk merenung, mengucapkan terima kasih dalam doa kalian, atau menulis jurnal tentang pengalaman spiritual yang kalian rasakan. Dengan bersyukur, kalian akan membuka hati kalian lebih lebar untuk menerima energi positif yang lebih besar. 2. Perkuat hubungan dengan leluhur. Energi leluhur akan semakin kuat jika kalian menjaga hubungan dengan mereka. Tapi, bagaimana cara menjaga hubungan ini? A. Mendoakan leluhur. Mungkin kalian pernah mendengar bahwa doa dari keturunan itu penting untuk leluhur. Ya, doa adalah cara paling sederhana dan efektif untuk memperkuat hubungan spiritual dengan mereka. Luangkan waktu untuk mendoakan mereka, mengirimkan energi positif, atau bahkan sekadar mengenang mereka dengan penuh kasih sayang. Hal ini bukan hanya membantu leluhur di alam spiritual, tetapi juga memperkuat ikatan energi antara kalian dan mereka. B. Melestarikan tradisi dan nilai leluhur. Apakah ada tradisi keluarga yang dulu sering dilakukan, tapi sekarang mulai terlupakan? Misalnya, tradisi berkumpul saat hari besar, ritual adat, atau bahkan nilai-nilai sederhana seperti gotong royong dan kebersamaan. Melestarikan tradisi ini adalah salah satu cara untuk menghormati leluhur. Selain itu, tradisi ini seringkali mengandung hikmah atau nilai-nilai spiritual yang bisa memperkuat kalian secara emosional dan mental. 3. Dengarkan intuisi dan firasat kalian. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, intuisi adalah salah satu tanda utama energi spiritual leluhur. Tapi, intuisi ini nggak akan ada gunanya kalau kalian nggak mau mendengarkannya. Kadang, kita terlalu sibuk dengan dunia luar sehingga melupakan suara hati kita sendiri. Jadi,
Cobalah untuk lebih sering mendengarkan intuisi kalian. Bagaimana caranya? Luangkan waktu untuk diri sendiri. Ambil waktu setiap hari untuk duduk tenang, jauh dari kebisingan. Meditasi adalah salah satu cara terbaik untuk mendengarkan intuisi. Dalam keheningan, kalian akan lebih mudah merasakan bisikan halus dari jiwa kalian. Percaya pada perasaan kalian. Intuisi seringkali datang sebagai perasaan atau firasat. Jangan abaikan itu. Kalau kalian merasa ada sesuatu yang benar atau salah, coba ikuti perasaan itu. Seiring waktu, kalian akan semakin terbiasa membedakan mana intuisi yang benar-benar berasal dari energi spiritual, dan mana yang hanya pikiran biasa. 4. Pelajari hal-hal spiritual yang relevan. Energi spiritual leluhur seringkali mendorong kita untuk belajar lebih banyak tentang dunia spiritual. Kalau kalian merasa tertarik pada hal-hal tertentu, seperti meditasi, yoga, atau tradisi leluhur, jangan ragu untuk mengeksplorasi. Belajar hal-hal ini bukan hanya memperkaya pengetahuan kalian, tapi juga memperkuat hubungan kalian dengan energi leluhur. Misalnya, kalian bisa membaca buku tentang kebijaksanaan leluhur atau tradisi spiritual, bergabung dengan komunitas spiritual atau kelompok meditasi, mengikuti pelatihan energi, seperti Reiki atau healing. Yang penting adalah, pilihlah sesuatu yang sesuai dengan hati kalian. Jangan merasa terpaksa atau ikut-ikutan, karena perjalanan spiritual setiap orang itu unik. 5. Gunakan energi ini untuk kebaikan. Energi spiritual yang diwariskan leluhur bukan untuk disimpan sendiri. Tugas kita adalah menggunakannya untuk membantu diri sendiri dan orang lain. Misalnya, kalau kalian merasa punya kemampuan untuk menyembuhkan atau memberikan rasa nyaman kepada orang lain, gunakan kemampuan itu dengan tulus. Atau, kalau intuisi kalian sering membantu kalian membuat keputusan yang tepat, bagikan pengalaman itu kepada orang-orang terdekat kalian agar mereka juga terbantu. Ingat, energi spiritual ini adalah bentuk cinta dan perlindungan dari leluhur. Jadi, cara terbaik untuk menghormati mereka adalah dengan menyebarkan cinta dan kebaikan itu kepada orang lain. 6. Jangan lupa jaga diri. Meskipun energi spiritual leluhur bisa menjadi kekuatan yang luar biasa, kalian juga harus menjaga diri kalian sendiri. Kadang, terlalu banyak terhubung dengan energi spiritual bisa membuat kalian merasa lelah secara emosional atau mental. Jadi, pastikan kalian menjaga keseimbangan. Luangkan waktu untuk istirahat, melakukan hal-hal yang kalian nikmati, dan tetap terhubung dengan dunia fisik. Ingat, kita hidup di dunia ini untuk menjalani kehidupan, bukan hanya merenungkan hal-hal spiritual. Energi leluhur adalah warisan yang berharga. Teman-teman, energi spiritual dari leluhur itu seperti warisan tak ternilai. Ia bukan berupa harta atau benda, tapi sebuah kekuatan tak kasat mata yang bisa membimbing, melindungi, dan menginspirasi kita dalam menjalani kehidupan. Tapi, seperti warisan apapun, ia butuh dijaga dan dimanfaatkan dengan bijak. Tugas kita adalah menyadari keberadaannya, menghormati leluhur kita, dan menggunakan energi itu untuk kebaikan. Sekarang, aku mau dengar cerita kalian. Dari semua yang kita bahas, tanda mana yang paling kalian rasakan dalam hidup kalian? Atau mungkin ada pengalaman unik yang kalian yakin berhubungan dengan energi spiritual leluhur? Tulis di kolom komentar, ya. Jangan lupa juga untuk share video ini ke teman atau keluarga kalian yang mungkin butuh pencerahan. Siapa tahu, mereka juga sedang mencari jawaban tentang energi spiritual dalam hidup mereka. Dan tentunya, subscribe Ilmu Langit, karena di sini kita akan terus belajar dan berbagi tentang hal-hal spiritual yang sering terlewat dalam kehidupan kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Hidup ini adalah perjalanan panjang, dan setiap langkah kita dibimbing oleh jejak para leluhur. Jangan pernah merasa sendiri. Karena energi mereka selalu mengalir dalam darah kita, di setiap tarikan napas kita, dan di setiap keputusan yang kita buat. Hargai warisan itu, karena di sanalah kita menemukan makna sejati dari kehidupan.